Yang banyak lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen yang kedua ini kita bakal ngebahas soal pertandingan derby yang aneh, Kak. Oke. Jadi derby itu selalu menyimpan cerita yang unik. Mulai dari pura-pura jago, berantem sama anak cewek, terus Bukan derby apa ini? bukan Sadam ini. Bukan derby Romero dong, derby pertandingan sepak bola. Kirain Sadam karena ada petualangan Sherina Iya, Guan. benar. Iya, Itu derby. katanya bener ya kayak Apa tuh? tentang eksploitasi hutan Kalimantan ya. Kalau yang dulu tentang penculikan anak. Penculikan anak, iya. Sekarang tentang ini. Dulu juga itu soal ini Kak, pengambilan lahan Oh, bener. oleh yang jahatnya itu. Karena kan kita masih kecil kan, jadi nggak paham. Kalau sekarang mungkin orang-orang udah ngeh ya. Benar. Jadi derby itu selalu menyimpan cerita unik, mulai dari geografi, perbedaan kelas, rivalitas antar sejarah, atau hal menarik yang lainnya, Kak. Yeah. Nah, terus gimana nih kalau ada derby yang bahkan tidak memiliki syarat di atas? What? Bahkan mereka tuh terpisah sangat jauh secara geografis. Oke. Inilah yang terjadi pada M23 derby antara Brighton and Hove Albion dengan Crystal Palace. Wah. Nah, emang keduanya nih punya hubungan yang sangat unik, di mana kedua kesebelasan terpisah sangat jauh. Crystal Palace yang bermarkas di London terpisah 124 km. 120 km. Dengan jarak tempuh sekitar 3 jam. Ya mungkin masih dekat ya, Masih tapi dekat. kan karena di Bandung Jakarta lah. Iya. Tapi Bandung Jakarta sekarang 30 2 menit, jam. Kak. Hah? Pakai kereta cepat. Wah, saking cepatnya sampai gak ada. Sekarang lagi di ini tuh. Oh, lagi dibangun lagi. Di apa? Uji coba. Uji coba. Terima kasih Bapak Jokowi. Kenapa tiba-tiba ada pesan itu 2024 masih aman. Nah, bahkan uniknya lagi si kedua kesebelasan ini punya logo yang sama. Logo yang sama. Ya maksudnya satu icon yang sama. Yaitu burung. Burung? Yang satu, Burung apa tuh? Crystal Palace ini dengan burung elang dan Brighton Hove Albion ini dengan burung camar. Burung Karena di camar. pelabuhan. Iya benar. Padahal itu aslinya nggak akan pakai burung camar. Kenapa tuh? Mau pakai burung lovebird. Wah, jadi pasangan ya. Ini klub bola atau klub romansa? Enggak, lovebird tuh jenis burung nggak? Iya, tapi yang kan warna-warni. Iya, dia terkenalnya karena berpasangan, bukan? Enggak. Kenapa namanya lovebird dong kalau gitu? Nah, kedua tim ini sebenarnya tidak memiliki kepentingan atau rivalitas apapun yang membuat keduanya layak dijadikan sebuah derby. Iya juga. Pertemuan keduanya juga biasa aja lah, pertemuan klub mediocre ya gimana lah gitu ya. Dulu ya. Dulu. Nah, sekarang kan jago. Sekarang jago. Peringkat 5. 6. Oh iya, di bawah Liverpool. Chelsea berapa? Yang itu bahkan kalah sama burung. Padahal logonya sih enggak. Nah, namun semua berubah ketika memasuki musim 1975 dan 1976. Waktu itu Brighton dilatih oleh Peter Taylor. Peter Taylor. Ya, sementara Crystal Palace dilatih oleh Malcolm Allison. Tukang jahit ya? Siapa tuh? Peter Taylor. Beda bukan, ini bukan kerjaan. Iya, kalau malam jadi Taylor Moon. Aduh, bukan dong, Sailor Moon lagi. Nah, meski itu di laga divisi 3, tapi ada 26 ribu, banyak banget ya. supporter Brighton. Waktu Iya. ya untuk tim divisi 3 banyak banget yang hadir di Goldstone Ground. Nah, waktu itu sempat ada intrik antar supporter kedua tim. Waktu itu Palace baru saja mengganti logonya dengan elang. Hal tersebut diadaptasi oleh para supporter Palace yang berteriak Eagles. Sebagai wujud kebanggaan mereka terhadap elang yang menggambarkan mereka. Mereka ya benar ya. Oh, dan sebagai informasi, kadang kalau di Crystal Palace tuh suka ada elang yang dilepas, Kak. Oh iya, apa kayak Terbang iya, gitu, simbol, nanti dia bukan simbol ya, maksudnya itu naik lagi iya. ke tangannya gitu. Nah, di sisi lain logo Brighton itu adalah lumba-lumba. Kok bisa ya ada kun? Lucu ya. Di Jepang kayaknya ada. Borneo. Oh, Borneo. Borneo Iya. kan apa? Ikan pesut. Ikan pesut ya, Betul. kalau lumba-lumba. Karena tidak punya sayap, mereka terinspirasi dari burung camar yang banyak di Brighton. Iya. Jadi Brighton juga burung camar. Para supporter Brighton kemudian berteriak Seagulls. Dan juga jadi saut-sautan ya. Saut-sautan atau burung camar. Sebuah chance yang kemudian diadaptasi oleh petinggi klub dan bahkan mengubah logo lumba-lumba tersebut menjadi burung camar sampai pada sekarang. akhirnya ya. Soalnya lumba-lumbanya dieksploitasi. Wah. Buat jadi sirkus. Dan sekarang harus siap dengan SJW itu ya. SJW iya, daripada bermasalah nanti ya. Iya, janganlah. Nah, tadi sih memanas ketika Palace ini mengangkat Terry Venables, sedangkan Brighton memilih Alan Muleri. Saya mau Alan Budi Kusuma. Wah, pemain bulu tangkis dong. Nah, keduanya punya masalah pribadi. Iya. Dan menurut Muleri, Venables itu tidak terlalu menyukainya. Oh. Katanya saat di Tottenham, Venables ini dikenal sebagai pemain yang tidak disiplin. Mereka tuh
satu angkatan tim, ya. Iya. Oh, Ini berkebalikan dengan Muleri yang waktu itu merupakan sosok yang berwibawa dengan kepemimpinan dan disiplin yang cukup tinggi. Jadi di satu tim di Tottenham, yang satu bengal, yang satu leadership-nya leadernya ada. banget. Iya benar. Mungkin kayak yang satu Roy Keane, satu Paul Pogba. Beda generasi ya. Yang satu nge-gym, yang satu cuma joget-joget TikTok. Nah puncaknya itu ternyata di Piala FA 1976-77. Oh, Piala FA ya. Setelah 2 kali seri, pertandingan ulangan digelar di Stamford Bridge sebagai tempat netral. Betul. Bahkan sekarang LGBT aja bisa joget. Beneran netral ya. Padahal itu sempat dipakai buat buka bareng. Buka bareng. Ujungnya Iya. tetap buat promo Rainbow. Beneran netral. Nah PLS pun unggul lewat Phil Holder. Brighton sempat mencetak gol tapi dianulir oleh wasit. Nah Brighton sempat dapat penalti tapi lagi-lagi dianulir wasit. Tapi penalti itu tuh diulang dan tendangannya bisa ditahan oleh kipernya Palace. Dan Palace pun akhirnya menang 1-0. Tidak terima dengan kekalahan tersebut, Alan Muleri pun kemudian berteriak ke arah supporter dan ke bangku cadangan Palace. Dia teriak apa tuh? Hah? Teriaknya apa? Disensor. Jadi tolong kasih suara dolphin. Gitu ya. Ia mengeluarkan sumpah selamat dan bilang kalau Palace itu tidak layak memenangi laga ini. Oke. Dari sinilah si rivalitas itu memanas. Memanas, ya. Kejadian tersebut dikenal sebagai Callis of the Palace. Callis of the Palace ya. Betul. Setahun kemudian, Palace pun mengganti julukan mereka sebagai The Eagles. Sementara Brighton secara resmi mengganti julukan mereka dengan The Seagulls. Oke. Rivalitas keduanya terus memanas dan menjadi semakin aneh, Kak. Oke. Hal ini bermula ketika Alan Muleri dipecat oleh Brighton, tapi dia malah jadi kandidat manajernya Palace. Lah, padahal dia. Padahal dia. Juga mau Keputusan ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh betul. para supporter Palace. Namun jajaran manajemen tetap mengangkat Alan Muleri dan membuat supporter itu berat. Oke. Supporter Palace pun menghina Muleri dan Brighton secara bersamaan. Karena kalau menghina presiden pasti masuk penjara. Wah. Muleri kemudian mengundurkan diri pada 1984, Kak. Betul. Ini mungkin sama kejadiannya kayak siapa sih? Wanggai ya, Patrice Wanggai waktu Patrice Persib. Wanggai, Dia betul. pernah ngasih jari tengah gitu kan. Iya, seperti terus Persib tiba-tiba ada rumor ke iya. Persib gitu. Nah, Brighton sempat mengalami masa suram pada awal 90-an 90-an. karena masalah finansial dan kandang mereka yang kadang berpindah-pindah. Nah, sedangkan Crystal Palace lebih baik sebenarnya nasibnya. Mereka ini memang tidak konsisten dengan promosi dan degradasi tiap musimnya. Namun Palace bermain di divisi 1 hingga Premier League. Intensitas keduanya sedikit berkurang seiring perbedaan divisi kedua. Beda divisi. Jadi karena ya tadi mungkin selama ini kan rivalitas itu terbentuk karena masih dalam satu divisi yang sama. Divisi yang sama, ya. Tapi Palace akhirnya ya naik ke Premier League. Namun tidak perlu lama nih untuk memulai rivalitas kembali di periode 2000-an. Karena Brighton mendapatkan suntikan dana segar yang membuat mereka bisa berkompetisi dan memiliki kandang sendiri yaitu Falmer Stadium. Pindah dari Goldstone tadi Betul, ya. yang mana itu juga pindah-pindah kan. Pindah-pindah ya. Dengan sarana dan kemampuan finansial yang sudah lebih baik, Brighton mampu menembus Championship Division pada 2004-2005. Naik kasta. Namun rivalitas memanas 2 tahun sebelum itu. Waduh. Semua bermula waktu Brighton menunjuk Steve Coppell yang merupakan mantan pelatih Crystal Palace. Coppell ini Kak emang dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi. Oke. Jadi dia tuh kan jebolan akademi Liverpool dan dia pun mengakui kalau dia ini adalah supporter setia Liverpool. Oke. Namun keputusannya untuk memperkuat Manchester United di masa seniornya Gak adalah jelas nih orang. membuat semua orang tuh aneh gitu. Cenah kamu teh supporter Liverpool tapi kenapa ngebela MU gitu. Iya. Dan benar saja ketika itu pas dia jadi pemain ya, Iya. ketika udah menjadi manajer Brighton, Coppell ini sering dibanding-bandingkan dengan Palace. Ia membuat supporter Brighton turun ke jalan dan melakukan protes kepada jajaran manajemen klub. Puncaknya ketika Palace menghancurkan Brighton di pertandingan League One dengan skor 5-0. 5-0. Dan Brighton pun kemudian terdegradasi ke League 2 di akhir musim. Jadi sama pengkhianat dia dihancurkan. Masih Coppell tadi ya. Betul. Nah, semifinal playoff Championship Division 2012-2013, Brighton berhadapan dengan Crystal Palace untuk memperebutkan satu tiket ke Premier League. Ini penting banget ya. Ini keras banget. Di pertemuan pertama yang digelar di Selhurst Park berakhir dengan 0-0. Sementara pertandingan kedua digelar di Falmer Stadium. Kandang Brighton. Nah, ini Kak, seperti yang dialami oleh timnas Indonesia di Kamboja. Jadi di Falmer Stadium itu, Palace dijamu dengan sangat tidak ramah. Wah. Bisnya terlambat. Yep. Ruang gantinya berantakan dan yang paling parah ada kotoran manusia di kamar mandi dan toilet di ruang ganti pemain Crystal Palace di Falmer Stadium. Intimidasi ya. Saya mau pakai kotoran paus. Wah, tapi gede banget. karena di laut ya. Iya. Di Brighton ya. Ada pemain Palace waktu itu Danny Gabidon bilang kalau itu
kalau itu kayaknya taktik pengurus stadion agar Palace gagal di laga tersebut. Iya, psikologisnya lah ya. Nah, meski demikian tapi si Palace ini tetap menang 2-0 lewat 2 gol Zaha dan membuat Palace promosi akhirnya. Nah, karena sulitnya laga tersebut, tidak aneh Zaha ini begitu benci pada Brighton sampai sekarang. Saat ditanya berapa kebenciannya dari skala 1 sampai 10, Zaha ini bahkan menjawab 11. 11. Udah marah banget ya. Udah kontrol lagi. Di si Liverpool ini bahkan sampai masih terjaga sampai sekarang. Apalagi keduanya kini tampil di Premier League. Iya, saya emang sering lihat sih kalau Brighton sama Palace ini tanding kayak emang ada agak keras ya. Iya, benar. Ngeri banget. Cuma emang kalau sekarang si Brighton emang lagi bagus-bagusnya banget. Betul, kalau di musim ini. Setelah kepergiannya Potter. Harry Potter kan? Iya, sekarang sama Pochettino lagi ya. Aduh, siap-siap nih saingannya sama Bournemouth kalau Chelsea. Itu tadi kayak pembahasan kita soal Derby M23. Ya. Kalau mau yang bikin kuat, Derby M150 bisa. Kenapa jadi M150? Iya, atau jangan lupa minum Hemaviton. Kenapa jadi merek minuman semua masuk ini? Kuku Bima. Langsung. Oh, oke. Energi dulu baru masuk dong. Kuku Bima doang. Itu tadi pembahasannya, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda Program Sepak Bola. Untuk Anda. Mantap.